Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayirana Khotimah, nomor absen 22 dari kelas 11 paper ketiga. Di sini saya akan mengeksplor MongoDB Kompas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu MongoDB Kompas. Nah, MongoDB Kompas itu adalah sebuah QI, kayak QI antar muka grafis gitu, yang resmi dari MongoDB yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam berinteraksi dengan database MongoDB. Jadi dengan adanya MongoDB Kompas ini, kita tuh tidak perlu mengoding lewat lewat terminal. Terus di sini ada fungsi utamanya itu ada menjadikannya alat bantu yang sangat berguna. Fitur query Blender memungkinkan pengguna membuat filter dan query secara visual tanpa harus menulis sintaks MongoDB, sehingga cocok bagi mereka yang tidak terbiasa dengan perintah baris. Terus habis itu di MongoDB Kompas ini juga menyediakan analisis skema otomatis yang secara cerdas akan mendeteksi struktur dan tipe data dalam koleksi, membantu pengguna mengidentifikasi inkonsistensi seperti perbedaan tipe data dan file yang sama. Selain itu, fitur manajemen indeks memudahkan pengguna untuk membuat, menghapus, dan meninjau indeks yang digunakan dalam koleksi yang sangat penting untuk meningkatkan performa pencarian data. Nah, di MongoDB Kompas itu juga mendukung pemantauan performa atau performance monitoring pada server tertentu, memungkinkan pengguna melihat statistik eksekusi query secara real time. Terus di sini when to use and limitation, kapan kita menggunakan MongoDB Kompas. Nah, MongoDB Kompas ini sangat cocok digunakan ketika pengguna ingin mengeksplor database secara cepat, melakukan validasi skema, menguji query, atau menggunakan debugging terhadap struktur data. Tool ini ideal untuk kebutuhan pembelajaran presentasi data atau pengembangan aplikasi skala kecil hingga menengah. Namun, Kompas juga memiliki keterbatasan. Ia tidak dirancang untuk otomatisasi proses atau penggunaan scripting yang kompleks. Selain itu, beberapa fitur performa lanjutan hanya tersedia jika database terhubung ke MongoDB Atlas atau MongoDB Enterprise. Meski begitu, dengan antarmuka yang mudah digunakan dan fitur-fitur yang penting, MongoDB Kompas tetap menjadi pilihan yang sangat baik untuk memvisualisasikan dan memahami data MongoDB secara efisien. Nah, sekarang kita langsung saja praktek di MongoDB Kompas. Pertama, jika kalian belum memiliki aplikasi MongoDB Kompas, kalian bisa mengunduhnya terlebih dahulu. Sebelum itu, kita kayak ketik gitu, gcmt command prompt kayak buat ini. Nah, di MongoDB langsung tersedia tampilan seperti ini. Nah, di sini tuh ada kayak database gitu yang kita akan gunakan. Terus sini kita langsung klik connect. Nah, ketika sudah terconnect, kita akan meng-create database baru. Namanya
mahasiswa. Nah, ini adalah data-data yang akan kita create di modul e-commerce. Kita langsung create aja. Nah, ketika sudah, kita bisa menambahkan datanya di sini. Nah, sebenarnya itu kita bisa mengimport menggunakan file JSON atau CFC. Cuman saya tidak memiliki file JSON atau CFC tersebut, jadi kita menggunakan insert dokumen saja. Nah, di sini ada dua ya. Di sini kita bisa menggunakan ini. Ini tuh kayak kita tambah yang satu-satu. Nah, misal di sini ada ID-nya 1. Itu ID sudah otomatis ya guys. Nah, di sini ada nama, terus sisi nama, terus selanjutnya namanya itu ada Maira, terus kita tambah lagi MK-nya itu data mining. Lalu kita tambah lagi untuk nilai. Nah, jadi nilai Maira di MK data mining itu adalah 85. Di sini kita bisa ubah tipe datanya. Karena ini nilai, jadi saya menggunakan number integer. Karena di sini saya cuma memiliki 2 nilai saja, 2 angka, jadi saya menggunakannya yang 32. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga menggunakan kita, misal kayak kita salah dalam penulisan datanya, itu kita bisa langsung hapusnya saja di sini. Remove file. Berbeda ketika kita menggunakan terminal, yang mana kalau kita salah, kita tidak bisa menghapusnya. Kan kayak biasanya tuh sebenarnya kita enter. Nah, kalau udah enter, terus yang di enter di bawah itu salah, itu kita nggak bisa untuk hapusnya. Atau yang di atasnya tuh kayak kita ada kurang koma gitu-gitu, itu kita nggak bisa kembali ke atasnya lagi. Tapi di sini kita bisa menambahkan dan lebih praktis. Langsung insert saja, terus kita akan insert lagi data-datanya. Sebenarnya nah, kita juga bisa menggunakan ini ya. Misalnya kayak untuk ID-nya 2. Tapi ini kayak lumayan sulit, jadi kita menggunakan ini saja. Kita langsung tambahkan aja kayak tadi. Namanya sheet clear. Terus untuk MK-nya itu Citra digital. Terus dia mendapatkan nilai 95. Kita langsung insert.
Nah, kita terus tambahin sampai di Maira kembali. Sini ada Zahra. MK-nya ada struktur data, terus nilainya 85. Nah, langsung insert lagi. Makanya ada data. Nilainya 90. Wow. Lalu selanjutnya itu ada Danu, MK-nya Citra Digital, nilainya 70. Sini ada nama, ada Danu, MK-nya Citra Digital, nilainya 75. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kalian misal ada kesalahan atau ingin menambahkan file-file lain, kalian juga bisa mengeditnya di sini. Ini bisa mengkopinya. Ini kalian juga bisa kayak menggandakan dokumen ini, dan kalian juga bisa meremove-nya. Nama, sini ada Zahra lagi, MK-nya, oh iya, astagfirullah, sebentar guys, MK-nya Citra Digital, dan nilainya 90. Tuh, 90. Nah, jangan sampai lupa untuk mengubah ini ya guys. Kita insert, dan ternyata saya juga beberapa kali belum sempat menambahkan Anida, belum. Nah, ini keuntungannya jika kita menggunakan MongoDB Kompas. Kita bisa mengubah data yang salah tanpa harus bolak-balik ngoding. Cukup klik-klik saja. Oke. Nah, di sini juga ada yang namanya clone. Nah, ketika kita mengclone, kita akan langsung seperti ini, dan kita cuma tinggal nambah-nambahin nama-namanya aja.
tadi kita sudah sampai Zahra. Nah, sekarang tinggal ke Danu. Nah, di sini kita tinggal ubah aja namanya Danu. MK-nya data mining. Terus nilainya 95. Kita langsung insert saja. Nah, otomatis Danu akan langsung terinsert. Kita langsung lakukan hal yang sama. Ada sedia. MK-nya struktur data. Nilainya 95 juga ternyata. Terus kita lakukan lagi hal yang sama untuk Kiki. MK-nya struktur data dan nilainya 70. Kiki karena ini sama tidak belum kita cukup mengubah nama dan nilainya saja. Terus kita klik lagi. Ini ada Maira, MK-nya Cita Digital, nilainya tadi berapa? 80. Maira Citra Digital, nilainya 80. Langsung insert. Nah, ini data-datanya udah bisa udah tersimpan. Di sini kita bisa ekspor data. Terus kita juga bisa update. Dan kita juga bisa mendelete-nya. Jika kita mendelete-nya, maka nilai akan terhapus dari database mahasiswa. Nah, di sini juga ada beberapa fitur lainnya dari MongoDB Compass. Seperti ada aggregation. Nah, di sini ada misalnya dokumen di koleksi kita juga bisa create dan ekspornya. Ada skema, habis itu ada index, sama ada validation. Nah, saya kira cukup sekian. Terima kasih bagi yang sudah melihat dan terima kasih kepada Pak Fendi yang sudah membimbing saya hingga akhir kelas 11 ini. Saya ucapkan maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan karena di sini juga saya masih belajar untuk menjadi pribadi yang baik dan belajar untuk terus mengeksplor ilmu-ilmu yang belum saya kuasai atau masih kayak belum saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.